Oke, memori yang sebelumnya habis guys, maaf. Jadi video sempat terputus, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan tadi kita sampai di eh, satu birama yang berisi satu chord, pattern petikannya P, I, Ma, I, Ma, I, Ma, I kayak gitu. Jadi imanya itu harus sampai 4 ketuknya selesai. Kita coba lagi. Ketuk 1, P, I, Ma, I, duga 4, P, I, Ma, I, Ma, I, Ma, I, dua, ga, 4 kayak gitu. Nah, tapi dalam hal satu birama ada dua chord, misalnya di birama 16 itu kan ada A minor lalu D kan, kayak gitu. Nah, itu ada pergantian chord setiap dua ketuk kayak gitu. Berarti P-nya dimainkan dua kali. Kayak gini ya. Kayak gitu. Sekali lagi. P, I, Ma, I, P, I, Ma, I. Oke, kayak gitu. Bagian paling pentingnya adalah secara prinsip si P atau jempol itu dipetik setiap ada pergantian chord. Artinya satu kali pattern utuh kan kayak gini. Ima, 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 I, P, ima, ima. Kayak gitu. Patternnya adalah P, ima, ima kayak gitu kan. Nah, patternnya selalu dimulai setiap ada pergantian chord, intinya kayak gitu. Kalau misalnya chordnya 4 ketuk atau chordnya panjang, ya udah mainin aja P, ima, ima sampai selesainya chordnya, sampai selesainya 4 ketuk. Tapi kalau misalnya chordnya 2 ketuk, berarti dipotong aja sesuai kebutuhan. P, I, Ma, I, P, I, Ma, I gitu, sesuai pergantian chordnya. Dan itu akan berlaku sepanjang chorus, koda, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang mau coba lanjutkan ke birama 23. Silahkan dicari dulu. Line ketiga dari bawah, birama ketiga dari kiri. Coba dilihat partiturnya. Birama 23 ya, cari dulu birama 21 di mana, geser ke 22, 23. Oke, udah ketemu. Chordnya E minor sama A minor, lalu lanjut ke D. Oke, udah ya, udah ketemu ya. Line 3 dari bawah, birama ketiga dari kiri. Cari angka 21, geser ke kanan, geser ke kanan. Geser ke 22, geser ke 23, ketemu chord E minor, A lanjut ke D. Dah ketemu. Nah, kita akan mainkan dari 23 sampai 27. Dari E minor, A, D, terus bawahnya koda itu E minor A, D, E minor A. Dah, sampai situ. Itu ada tanda kayak mata ikan. Nah, kita jelaskan, kita bakal bahas minggu depan, tapi intinya sekarang habis ini kita mau coba dulu E minor A, D, E minor A, D, E minor A gitu ya. Oke. Mulai diterapkan konsep yang tadi, PI-nya sesuai kebutuhan kayak gitu. Kalau 2 ketuk ya udah 2 ketuk, 4 ketuk ya udah 4 ketuk. Kita coba ya. Siap, birama 23 sampai 27. Ready, siap. 1 2 birama 23. 1 2 ready go. E minor A, D panjang, lanjut birama 25, E minor A, D, E minor A. Oke. Tadi birama 23 sampai 27. Oke. Kalau misalnya tadi masih agak bingung-bingung, anggaplah tadi sebagai contoh dulu ya. Jadi poin dari topik yang lagi kita bahas sekarang adalah goalsnya untuk memetik pakai jempol setiap ada pergantian chord, untuk memotong pattern sesuai kebutuhan. Goalsnya adalah itu, kayak gitu. Nah, kalau masih agak bingung itu coba lagi yuk, sekali lagi untuk E minor AD-nya saya sambil sebutkan pimanya dan saya sambil sebutkan juga ketukannya. Siap?
birama 23 sampai 27 lagi, E minor AD, E minor AD sampai E minor A. Oke, siap. 1 2 birama 27 birama 23. 1 2 1 2 ready go. E minor ganti, P lagi, A I ma I D, P-nya panjang, ma I E minor, I ma I langsung P, I ma I D, I ma I E minor lagi, I ma I A, I ma I. Oke. Kemungkinan ada beberapa yang udah paham, ada juga yang belum. Boleh saling tutor sebaya aja, boleh saling sharing aja yang dimaksud dari praktek kita barusan itu apa. Nah, itu boleh dibagikan aja ya. Intinya kita potong patternnya sesuai pergantian chordnya, kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Sebentar. Bahwasannya tadi kita sudah pelajari bahwasannya dalam pattern petikan, dalam pola memetik prima tadi, jempol atau patternnya itu selalu berulang atau berawal setiap pergantian chord, kayak gitu. Jadi begitu ganti chord ya udah jempolnya di petik aja, kayak gitu, sebagai penanda mulainya pattern, kayak gitu. Dan dalam hal ini tadi kalau misalnya kita lagi mainkan chord E minor, A dan D, senar yang dipetik sesuai nada senarnya ya. Artinya misalnya nih kita main chord E minor, senar paling ke atas kan E, kayak gitu. Ya udah jempolnya berarti dipetik di paling atas, kayak gitu. E minornya di sini, lalu A-nya di bawahnya. Ini kan senar A nih, terus D-nya biasa, dan seterusnya. Oke, siap. Nah sekarang kita akan masuk ke chorus full, kayak gitu. Oke, mari kita perhatikan birama 18 sebagai birama yang paling perlu perhatian dulu, kayak gitu. Oke, untuk birama 18 itu ada chord Fis minor 7, dilanjutkan chord B minor 9, kayak gitu. Oke, udah ketemu kah? Coba cari letter C, chorus, agak tebal sisi kiri, agak tengah-tengah. Bawahnya ada angka 17, itu birama 17. Geser ke kanannya, birama 18. Sebelah kanannya tulisan down, down, up, 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 down. Kayak gitu. Udah ketemu ya? Oke. Semoga udah ketemu. Di situ chordnya kan Fis minor 7 dan B minor 9. Rasanya kayak, wih, chord jazz, kayak apa tuh chordnya aneh-aneh, kayak wah, pusing nih, kayak gitu. Nah, gak usah pusing dulu. Meskipun itu terlihat kayak susah, sebenarnya itu justru lebih gampang, kayak gitu. Chordnya itu memang chord jazz, saya pilih karena lebih user friendly dibanding Fis minor dan B minor biasa, dan memang kebetulan bunyinya enak, kayak gitu. Fis minor yang kita pelajari di first half semester 1 yang di sebelum-sebelumnya kan bentuknya kayak chord balok gini ya, kayak gini. Jadi ini F, geser ke Fis, tangannya dilepas kayak gini. Nah, biasanya kalau belum terlalu lama main gitar, ini kan sakit nih. Suruh ngebalok gini. Kayak gitu, suruh ngekapo. Nah, ada alternatif selain daripada pakai Fis minor yang ini. Sebenarnya ada Fis minor yang lebih enak, yaitu Fis minor 7. Fis minor 7 bentuknya adalah, kita coba ya. Bisa coba diperhatikan karena mungkin ini step by stepnya butuh runtut. Oke, kita sekarang bikin chord A kayak gini, seperti yang bisa kita pelajari di kelas sebelumnya. Untuk fretnya fret 2 yang ditekan senar 2, 3, 4 dari bawah. Oke, udah dapat chord A. Ya, chord A. Mantap, chord A, udah aman.
Kalau misalnya udah, telunjuknya ini kan nganggur nih. Oh ya, sorry. Nekannya pakai tengah manis kelingking ya, jangan kayak gini nih. Kayak kalau nggak bisa. Tengah manis kelingking, fret 2, senar 2 3 4 dari bawah. Udah ketemu ya. Nah, si tunjuk yang jadi nganggur ini kita pejet, kita tekan di fret 2 juga tapi paling atas. Kayak gitu. Jadi deh, jadi kayak ada A tambah ada telunjuk di atas. Kayak gini. Oke. Dah, dicerna dulu. Yang udah ketemu selamat, yang masih proses boleh nanya temannya udah ketemu, yang udah ketemu boleh dengan humble dan chill sharing ke temannya yang masih berusaha memahami. Oke. Aman ya? Ini Fis minor 7. Ini chord yang pertama kita mainkan di Birama 18, Fis minor 7. Oke. Semoga udah ketemu. Kita lanjutkan dulu, nanti bisa nanya lagi kalau masih bingung Fis minor 7 ke temennya. Lalu kita lanjutkan ke B minor 9. B minor 9 itu persis sama Fis minor 7. Hanya sekeluarga ini, 4 bersaudara ini turun 1 senar. Kita coba. Oke. Jadi semua senar yang ditekan adalah semua fret yang ditekan adalah fret 2 semua secara bertumpukan gini. Tapi yang untuk senarnya yang ditekan senar 1 2 3 5 dari bawah. Sekali lagi senar 1 2 3 5 dari bawah. Kayak gitu. Ini B minor 9. Enak kan? Daripada begini pakai balok sakit kayak gitu, kita pakai yang ini dulu aja. Oke, semoga udah ketemu. Yang udah ketemu selamat, boleh sharing ke temennya. Yang belum ketemu boleh ditanyain ke temennya. Oke. Kayak gini ya. Kayak gini kalau orang kelihatan. Oke, semoga sudah aman. Nah, tadi kan sebelumnya Fis minor 7 begini nih, atasnya B minor 7, B minor 9 bawahnya. Fis minor 7 atasnya, B minor 9 bawahnya. Nah, nanti kita bakal mainkan dari sini ke bawahnya. Jadi Fis minor 7 ke bawahnya, Fis minor 7 ke bawahnya, kayak gitu. Kayak gitu. Kita coba dulu. BTW untuk permainan chord ini timanya itu juga menyesuaikan senar yang ditekan ya. Untuk Fis minor 7 kan yang ditekan senar 2 3 4 6 tuh. Senar dari bawah, senar 2 dari bawah, 3 dari bawah, 4 dari bawah sama 6 dari bawah. Ya udah, petikan tangan kanan ya, pimanya juga ditaruh di senar 2 3 5 6. Kalau biasanya mentok bawah, ini digeser ke atas. Kayak gitu. Ini senar 2, senar 3, senar 5, senar 4, senar 6. Jadi ini. Oke. Berlaku pula untuk B minor 9. Kan ini turun di tangan kirinya, turun. Semuanya turun 1 senar, alias bergeser ke senar 1 2 3 5. Berarti pimanya juga dari senar 1 2 3 5. Kayak gitu. Fis minor 7, senar 2 3 4 6. B minor 9, senar 1 2 3 5. Oke. Sip, kira-kira kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Mari kita coba secara berulang. Siap? Fis minor 7. Bikin A tanpa telunjuk, lalu telunjuknya taruh paling atas. Dah, Fis minor 7. Kita bakal ulangi Fis minor 7, B minor 9, Fis minor 7, B minor 9. Siap? 1 2 ready go. Fis minor 7. Sorry, pakai bima ya. Fis minor 7, P ima ima ima. Fis minor 7, P ima ima I. Fis minor 7 sekali lagi, P ima 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 I. Terus B minor 9, turunin semua pelan-pelan. Oke, udah ketemu. Tangan kanannya pimanya juga turun 1 senar. 1 2 ready. B minor 9, B minor 9, ma ima I, B ima ima. 2 kali
E. Terakhir ini. Oke, cukup dulu. Kita kembali ke Fis minor 7. Sekarang per 2 Pima. Ganti ke chord B minor 9 ya. Nanti kita coba langsung bareng aja kalau agak bingung. Siap. Fis minor 7 on position. 1 PIMA. 1 2 ready go. Fis minor 7. Ima. Bawahnya B minor 9. Oke. Oke, 2 kali lagi kita putar-putar. Oke, kayak gitu. Itu untuk Fis minor 7 dan B minor 9. Nah, bagian yang paling perlu dibahas, bagian yang paling perlu difokuskan di chorus itu udah udah kita bahas. Mudah-mudahan sudah cukup bisa dipahami. Silahkan saling diskusi aja, nggak apa-apa, sambil berjalannya KBM atau di luar kelas pas lagi istirahat tuh saling diskusi aja tentang Fis minor 7 sama B minor 9 kayak gitu. Kalau misalnya 2 chord ini udah kena, Birama 18 udah kena, relatively kita bisa main full song kayak gitu. Bisa main full chorus lalu bisa main full song. Karena chord-chord selain Fis minor 7 sama B minor 9 itu adalah chord-chord yang sudah kita pelajari di KBM musik sebelumnya kayak gitu. Chord-chordnya yang lain biasa kok. G, A, dari A tambahin jempol, tambahin tunjuk di sini, langsung jadi Fis, turunin E minor, A, D kayak gitu. Oke, langsung aja ini saya bakal contohin dulu chorusnya. Kita habis ini langsung masuk mainkan chorus. Oke. Nanti kalau misalnya agak lupa-lupa untuk chord G, A, dan E minor, A minor, D itu nanti bisa tanya ke temannya yang masih ingat, atau bisa juga dilihat di diagram chord yang ada di setiap masing-masing chordnya ya. Di partitur itu ada diagram chordnya. Udah pernah diajarin juga untuk cara baca diagram chord, jadi bisa baca aja diagram chordnya. Kalau misalnya lupa cara baca diagram chord, ya tanya teman kayak gitu. Oke. Bentar. Siap nih. Saya contohkan dulu untuk chorus. Setiap pergantian chord, pola atau pattern Pimanya berulang ya, kayak gitu. Berulang dari jempol lagi. Siap. Tuh dari chorus saya contohkan dulu. Yuk. Bawahnya E minor, A minor, A minor, D, lalu G, A-nya tertunjuk masuk ke Fis minor 7, turunin semua, terus E minor biasa, A, D, panjang. Nah, seperti itu untuk chorusnya. Untuk itu semoga sudah bisa dipahami. Saya sudah contohkan. Kita akan trial untuk chorus. Siap? Semua siap? Chorus Birama 17. Siap ya? Oke. Birama 17, chorus, chord G, 1, 2, chord, tempo lambat dulu aja. 1, 2, ready, go, G. Bagus, oke. Bawahnya E minor, A minor, D, lalu G, A, Fis minor, B minor 9, E minor, A, D.
Oke, kita coba sekali lagi dari letter C chorus, temponya agak dipercepat. 1, 2, ready, go, G. Oke, A, tanpa tunjuk. Fis minor, tunjuk masuk. B minor 9. Bawahnya E minor. A minor, D. Kembali ke G, irama 21. A, fis minor, tunjuk masuk. Bawahnya E minor. A, D. Oke, bagian ini silahkan di pause, terus diulangi lagi dari chorus, terus dimainkan aja kayak gitu sampai nyaman, chorusnya udah bisa. Maka kita akan melanjutkan untuk full songnya. Nah, ini bagian terakhir dari ngulik Cinta Untuk Mama. Oke, video ini silahkan dilanjutkan ketika chorusnya udah aman ya, udah bisa. Kalau misalnya udah masuk ke sini berarti chorus diasumsikan sudah bisa. Oke, kita lanjutkan untuk memainkan secara full song. Secara traffic atau lalu lintas baca partitur, mari kita lihat partiturnya. Kita mainkan dari birama 1 sampai birama 24. Lalu di birama 24 itu kan nanti birama 24 itu sebelum koda. Kayak gitu, birama 21, 22, 23, 24. Nah, paling kanan line ke 3 dari bawah. Chordnya D. Kayak gitu. Nah, di situ kan ada titik 2 tuh. Titik 2 itu artinya mengulang. Kayak gitu. Mengulangnya kemana? Ke birama 1. Jadi intinya kita main birama 1 sampai 24. Ngulangin dari 1 sampai 24. Terus nerus birama 25 sampai selesai. Alias intinya dari main letter A sampai letter C, terus letter A lagi sampai letter C selesai, lanjut ke koda, lanjut ke outro, kayak gitu. Oke, nanti sambil jalan kita langsung nyoba aja sampai kita terapkan juga untuk trafficnya, lalu lintasnya. Langsung aja, nggak usah saya contohkan, kita main bareng-bareng. Kalau masih adaptasi bisa ngikutin aja. Kalau misalnya udah lancar juga silahkan ikuti. Saya bakal langsung contohkan sambil anak-anak langsung terapkan, sambil nanti saya bacain trafficnya. Siap? Langsung kita coba aja untuk Cinta Untuk Mama full song. Intro, jangan lupa pergeseran E on D nya ya, yang naik 2 fret. Siap? 1, 2, 1, 2, ready, go. B5, chord birama 2, naik 2 fret. Oke, birama 5, D chordnya, naik 2 fret. Oke, G minor, terus A. Oke, letter B, birama 9, berikan, naik 2 fret. Mama, G minor, untuk mama chord D, birama 13, line 4. Nah, aku miliki sesuatu, naik 2 fret ke G minor. Hati-hati, A minor patternnya. Oke, berulang pattern baru D. Oke, chorus G, A, fis minor yang tadi masuk telunjuk, B minor bawahnya, sena E minor dari HA untuk A minor, lalu ke D nya seg birama 21. Oke, fis minor lagi yang tadi bawahnya, lagu C, hati-hati, E minor, A birama 24, D.
Oke, siap-siap kembali ke depan. Birama 1. Yuk. Birama 1 sekarang kita udah ngulang. E on D, naik 2 fret, G minor. Oke. Sekarang birama 5. Yuk, birama 5. Oke, naik 2 fret, G minor, lalu A. Oke, B. Letter B, chord D, birama 9, naik 2 fret, G minor, lalu D chord. Birama 13, line 4, atasnya chorus D. Sesuatu naik 2 fret ke G minor. Oke, hati-hati. Ganti chordnya cepet. A minor, P ya, P lagi. Hanya chorus ini ku nyanyikan. Bawahnya se E minor dari H A untuk A minor D. H birama 21, G chordnya A, Fis minor 7, B minor 9, lagu cintaku untuk. Oke, ke koda mama ga lagu bawahnya. Oke, birama 25 untuk mama D 4 ketuk. E minor, yo E minor, na 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 A. Outro terakhir baris paling bawah D kayak awal. E naik 2 fret, G minor, D. Oke, full songnya kira-kira seperti itu. Kalau misalnya mau diulang, boleh diulang. Kalau mau dilambatkan, silahkan diatur aja di YouTube-nya, playbacknya diperlambat kayak gitu. Silahkan gunakan video pembelajaran ini untuk bisa sama-sama mempelajari. Ada yang mau di request diulang dari mana, silahkan diatur-atur aja kayak gitu. Silakan minta tolong ke guru pendampingnya untuk bisa ngoperasiin aja video pembelajaran ini. Terima kasih banyak kepada anak-anak dan terima kasih banyak kepada guru pendamping yang jaga anak-anak. Selamat mengeksplor gitar. Waktunya dipakai aja sampai kira-kira 8.30. 8.30 nanti diajakin untuk kita semua beres-beres gitar, lalu bisa langsung kembali ke kelas. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih kurang paham, kita bahas di minggu depan, di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu, makasih.